Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 2. Kali ini kita meneruskan pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad teladanku yang bagian kedua. Nih, kalau kemarin sudah membahas Nabi Muhammad teladanku bagian 1, sekarang bagian yang kedua, yaitu tentang pembiasaan sikap jujur kita. Kalau kemarin itu adalah sikap jujurnya Nabi Muhammad. Ini masih membahas tentang jujur. Oke, pertanyaan besarnya adalah, sudahkah sampai saat ini kita menjadi orang yang jujur? Nah, kira-kira sudah belum? Ini yang bisa mengira-ngira adalah kalian sendiri. Arti dari jujur itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau kenyataan. Ini namanya jujur, yaitu melakukan sesuatu sesuai aturan atau kenyataan. Kalau kalian sudah melakukan sesuatu sesuai aturan atau sesuai kenyataannya, tidak berbohong, berarti sudah dianggap jujur. Kemudian sikap jujur ini harus dibiasakan sejak kecil. Jadi sejak seusia kalian ini harus terbiasa untuk berbuat jujur. Nah, untuk lawan dari jujur itu adalah berbohong atau melakukan sesuatu tidak sesuai aturan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Itu lawannya. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang macam-macam jujur. Jadi jujur itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Artinya niat kita itu harus jujur. Contoh, misalnya kita belajar, ya, kita belajar yang rajin, tapi dalam hati niatnya itu, wah, saya belajar supaya nanti tidak dimarahi orang tua. Itu namanya tidak jujur. Jadi kalau yang namanya belajar, yang jujur ya belajar dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah jujur dalam niat. Jadi dalam niat kalian harus jujur. Kemudian yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Ini berbicara kalian juga harus jujur, tidak boleh berbohong. Kalau misalnya kalian bersalah, maka kalian juga harus jujur berbicara, ya saya salah, seperti itu. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Itu namanya jujur dalam perkataan. Kemudian yang ketiga itu adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan itu adalah jujur dalam tingkah laku. Tingkah laku kalian harus jujur. Ini adalah jujur dalam perbuatan. Kemudian yang keempat, jujur dalam berjanji. Jika kalian berjanji, maka harus ditepati. Itu artinya jujur. Kalau kalian berjanji kok kalian tidak menepati janji kalian, berarti kalian belum termasuk orang yang jujur. Nah, keempat-empatnya ini termasuk macam-macam jujur. Kita harus bisa melaksanakan keempat-empatnya ini. Baik itu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam berjanji. Kenapa kok kita harus jujur? Karena ini ada banyak keuntungannya. Keuntungan dari sifat jujur. Di antaranya, yang pertama, orang yang jujur itu pasti ini disayang oleh Allah. Allah itu suka terhadap orang yang jujur. Karena apa? Kalau kita nanti tidak jujur, maka termasuk ciri-ciri orang munafik. Nah, orang munafik nanti akan masuk neraka. Berarti kalau kita jujur, berarti kita nanti akan masuk surga. Kalau masuk surga pasti disayang oleh Allah. Keuntungan yang kedua yaitu disenangi orang tua dan guru. Kalau kalian jujur, tentu guru kalian sangat senang, lebih-lebih orang tua kalian. Ketika kalian melakukan sesuatu itu dengan jujur, maka orang tua kalian sangat senang.
Keuntungannya lagi yaitu mempunyai banyak teman. Ini, kalau kalian itu jujur, pasti teman kalian banyak. Tapi kalau kalian tidak jujur alias berbohong, maka ya teman kalian hanya sedikit, bahkan tidak mempunyai teman. Kemudian keuntungannya lagi yaitu jujur itu akan membawa kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, meskipun itu pahit bagi kita, maka kita harus jujur. Karena jujur itu selalu membawa kebaikan. Nah, sekarang kesimpulannya. Dari pembahasan kita mulai dari awal dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita harus berbuat jujur. Ini baik dalam hati, perkataan, perbuatan, dan berjanji. Jadi kita itu harus berbuat jujur dalam hal apapun. Tuh. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah, akan disenangi oleh orang tua dan guru, mempunyai banyak teman, serta akan membawa kebaikan. Tuh, makanya kita semua mulai dari sekarang harus berbuat jujur. Bisa kira-kira? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.